memang mediasi kemudian dilakukan hanya dengan hakim mediator beserta Ibu Talita dan Bapak Denis. Mediasi dinyatakan gagal, maka kita akan masuk dalam pokok perkara nanti tanggal 15. Untuk hal-hal yang sifatnya privat dikarenakan saya juga tidak ada hadir, monggo langsung ditanyakan ke Mbak Talitanya. Mbak Talita tadi gimana sempat bersih tegang di dalam? Yang pasti saya lega karena akhirnya dari segi hukum bisa tahu keadaan yang sebenarnya itu seperti apa. Kan saya dari awal saya bilang saya akan memperjuangkan apapun hak hidup saya dan hak hidup anak saya tanpa kebohongan. Ya, itu yang saya lakukan di dalam. Saya mau bicara fakta, saya tidak mau bicara kebohongan. Jadi, apapun reaksinya ya bagaimana, saya nunggu ini bertahun-tahun gitu. Jadi ya itu yang terjadi di dalam sih tadi. Tadi puncaknya ngebahas apa ya sampai emosi? Ya semua yang dibahas, semua pertanyaan kalian semua. Ya akui kok. Jadi gini, terakhir kan kami juga masuk, akhirnya kami ketemu saya, Ibu Hakim hanya mau mendengar langsung. Jadi tanpa ada kami, biar Ibu Hakim bisa tahu bagaimana Ibu Hakim bisa menilai sendiri dan mempertimbangkan sendiri. Bagi kami itu, kalau ada pun kami di sana, ketika misalkan klien saya emosi dan lain sebagainya, ataupun dari pihak lawan juga emosi, pasti kan ada yang memotong dan lain-lainnya. Nah ini enggak pure, benar-benar kebijaksanaan dari hakim mediator untuk mau bertemu hanya dengan Talita dan Denis. Dan disitulah akhirnya diputuskan bahwa mediasi gagal. Mbak Talita, maaf kan tadi sempat bahas juga dengan Mas Denis bahwa Mas Denis memang sudah lama tidak tinggal di rumah gitu dan tinggal di apartemen. Mbak Talita sendiri gimana? Sebenarnya dia tidak tinggal di rumah. Tempat-tempat dia tinggal itu saya tahu sampai di tahun 2020 yang di apartemen itu dia pindah 2 kali juga saya tahu. Setelah selesai dari 2 unit itu dia di apartemen yang mana saya tahu juga gitu. Tapi kan saya tahu ada batasan-batasan yang bisa kita bicarakan, ada yang tidak. Ya saya bilang semuanya tergantung dia gitu. Ketika dia berbicara kebenaran ya saya juga pasti oke, berarti gentle-nya orang. Tapi kalau nggak gentle, dia bohong ya saya harus buka dong. Saya harus kasih tahu dong segala-galanya yang saya tahu, yang kita tahu gitu. Jadi ya saya bilang gimana ya Mbak gitu, saya tahan ini tuh saya capek lagi dengan kebohongan. Saya capek kalau dia masih beralasan. Saya capek. Gak ada di dunia ini wanita yang mau ada di posisi saya, itu gak akan ada. Jadi saya sekian lama orang tahu saya ceria. Saya tutup dalam-dalam semuanya. Masa sampai di ujung juga dia masih mau berkelit. Dia dari banyak tapi. Habis itu saya bilang, kamu bicara jujur dong, saya bilang gitu. Terus dia bilang, akhirnya dia runduh. Terus dia bilang kok sama Ibu Hakim diakui kok kesalahannya dia. Yang semua teman-teman pers ini mau tanyakan ke saya semuanya benar. Itu jawabannya. Jadi kalian tafsirkan sendiri, semuanya benar. Jadi kan saya bilang gitu, saya minta keadilan, saya berdoa. Jadi itu saya dikuatin nih sama abang saya sendiri, saya dikuatin sama keluarga saya. Memang kan saya bilang jangan main api sama keluarga saya, kita keluarga hukum kok. Ya kita lakukan semuanya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Gitu. Jangan lagi berkelit gitu loh. Salah gitu. Jangan bilang salah tapi gitu. Itu namanya orang ngaku salah tapi nggak ikhlas. Kalau kita yang korban kita disuruh ikhlas, masa yang bikin dosa nggak bisa gitu loh. Jadi tadi mungkin ya di situ gitu puncaknya gitu, ketika saya dengar masih berkelit ya saya udah nggak bisa lagi untuk nahan gitu. Tapi saat Mbak Talita menyampaikan awalnya beliau berkelit gitu. Awalnya berkelit, akhirnya dia mengaku. Termasuk juga ada orang ketiga.